Hai, apa kabar sahabat Dirabila? Bersama gua Rizal, selamat datang di Dirabila. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah kisah nyata terjadi pada 12 Juli 2026 di sebuah pangkalan ojek online yang berlokasi di Kelurahan Dadap, Kosambi. Bayangkan, Anda sedang tertidur lelap setelah seharian membanting tulang demi keluarga, namun malam itu ternyata menjadi malam terakhir Anda melihat dunia. Bagaimana bisa seseorang yang sedang tertidur lelap terbangun hanya untuk menemui ajalnya dari tangan pria asing yang tengah dilanda kegalauan hidup? Jadi seperti biasa, siapin kopi kalian, kalau berani matiin lampu sekalian, dan yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah kita hari ini berpusat pada sosok pria bernama Agus Tejo Prabowo. Agus adalah seorang pria berusia 40 tahun yang berjuang keras sebagai pengemudi ojek online. Di tengah kerasnya kehidupan, Agus adalah tulang punggung keluarga yang berdomisili di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Di mata tetangga dan teman-teman sesama ojol, Agus dikenal sebagai sosok yang hangat, tidak banyak tingkah, dan pekerja keras. Ia mendedikasikan seluruh keringatnya untuk sang istri tercinta, Poppy Aprianti, dan kedua anak mereka. Agus bukan tipe pria yang suka berfoya-foya. Kalau ada waktu luang, ia lebih memilih berada di rumah. Ada satu momen yang sangat mengharukan sebelum tragedi ini terjadi. Di sela-sela kesibukannya, Agus masih menyempatkan diri pulang untuk memasak nasi goreng kesukaan keluarganya. Sang istri, Poppy, bahkan sempat membagikan momen manis di media sosial ketika Agus menyuapinya makanan. Sebuah gestur sederhana yang menunjukkan betapa besar cinta Agus pada istrinya. Tidak ada yang menyangka, suapan nasi goreng itu adalah suapan terakhir dan menjadi salam perpisahan abadi dari sosok ayah penyayang ini. Sabtu, 11 Juli 2026, Agus menjalani harinya seperti biasa, mengantar penumpang dari satu titik ke titik lain. Malam harinya, karena kelelahan, ia memutuskan untuk tidak langsung pulang. Ia menepi untuk beristirahat di pangkalan ojol yang berada di ujung perumahan villa, Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kosambi. Tempat itu memang sering dijadikan tempat persinggahan para driver untuk memejamkan mata. Di sana, Agus tidak sendirian. Ia tidur bersama salah satu temannya sesama driver. Waktu terus berjalan hingga memasuki Minggu, 12 Juli 2026. Sekitar 1 jam mereka terlelap, keheningan malam pecah oleh suara notifikasi dari ponsel teman Agus. Ada orderan masuk. Sang teman pun terbangun, menyalakan mesin motor, dan bergegas pergi menjemput penumpang. Saat itu Agus ditinggalkan sendirian dalam tidurnya yang lelap. Beberapa saat kemudian, setelah temannya selesai mengantarkan penumpang dan hendak kembali ke pangkalan, sebuah kejanggalan terjadi. Di tengah jalan, teman Agus ini berpapasan dengan sebuah motor Honda PCX berwarna putih. Mata sang teman langsung mengenali motor itu adalah motor milik Agus Tejo. Namun anehnya, pria yang mengendarai motor tersebut sama sekali bukan Agus. Sadar bahwa motor sahabatnya sedang dicuri, temannya ini spontan berbalik arah dan melakukan pengejaran. Kejar-kejaran sengit di tengah malam pun tak terhindarkan. Jarak yang ditempuh tidak main-main. Sejauh 12 km mereka beradu kecepatan membelah jalanan hingga sampai di Kelurahan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Sayangnya di titik itu, sang teman kehilangan jejak pelaku. Dengan perasaan campur aduk, sang teman memutuskan untuk kembali ke pangkalan ojol. Berharap Agus baik-baik saja dan bisa melaporkan kehilangan motor ini. Namun, setibanya di pangkalan, pemandangan mengerikan menyambutnya. Agus Tejo masih berada di atas balai persinggahan dalam posisi telentang.
Namun ia tidak lagi tertidur. Saat didekati, cairan merah segar terlihat mengalir deras dari tubuhnya. Agus telah tak bernyawa. Teman korban yang panik dan syok segera berteriak meminta pertolongan warga sekitar dan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat. Pihak kepolisian segera tiba di lokasi kejadian. Dari olah tempat kejadian perkara awal, polisi menemukan fakta bahwa ini bukan hanya sekadar kasus pembunuhan biasa. Ini adalah kasus pencurian dengan kekerasan yang berujung maut. Selain motor Honda PCX putih yang raib, ponsel milik Agus Tejo rupanya juga ikut hilang dibawa kabur oleh pelaku. Kondisi korban sangat memprihatinkan. Terdapat luka parah akibat senjata tajam yang menjadi penyebab utama hilangnya nyawa korban secara tragis. Polisi langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan menjadikan teman korban sebagai saksi kunci. Keterangan dari teman korban mengenai ciri-ciri motor dan arah pelarian pelaku menjadi petunjuk pertama yang sangat berharga bagi kepolisian. Malam itu juga, jenderang perburuan resmi ditabuh. Berbekal keterangan saksi, polisi tidak membuang waktu. Mereka segera menyisir kamera CCTV yang terpasang di beberapa titik strategis di sekitar lokasi kejadian. Dan benar saja, mata lensa pengawas itu menangkap sebuah bayangan. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pria berjalan kaki, mengenakan jaket hoodie berwarna abu-abu, mengarah lurus ke pangkalan tempat korban tertidur. Tak berselang lama, kamera lain merekam sosok yang sama. Namun kali ini ia tengah mengendarai motor Honda PCX milik korban. Polisi kemudian memperlihatkan rekaman tersebut kepada teman korban. Sang teman langsung membenarkan dengan yakin, "Ya, itu dia. Itu pria yang sempat kejar-kejaran dengan saya." Langkah cerdas kepolisian tidak berhenti di situ. Karena ponsel korban ikut dicuri, polisi mulai melakukan pelacakan sinyal GPS dari ponsel tersebut. Titik terang akhirnya muncul. Sinyal GPS memancarkan lokasi koordinat yang berada di Jalan Budiaran Kamal, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Lokasi yang sama dengan titik terakhir di mana teman korban kehilangan jejak si pelaku. Tanpa menunggu matahari terbit lebih tinggi, tim kepolisian langsung meluncur ke lokasi yang ditunjukkan oleh GPS. Mereka mengepung sebuah rumah kontrakan yang diduga menjadi sarang persembunyian pelaku. Penggerebekan pun dilakukan. Tepat pada hari Selasa, 14 Juli 2026, jam 00.30 dini hari, polisi mendobrak masuk. Di dalam sana, mereka menemukan pria berhoodie abu-abu tersebut. Diketahui kemudian, identitas pria itu bernama Rahmat Dimas, seorang pemuda berusia 25 tahun. Saat akan ditangkap, Rahmat tidak menyerah begitu saja. Ia sempat memberikan perlawanan keras dan berusaha meloloskan diri. Namun, polisi tidak mau mengambil risiko. Tembakan peringatan yang diabaikan akhirnya berujung pada tindakan tegas terukur. Timah panas bersarang di kaki Rahmat Dimas, meruntuhkan perlawanannya malam itu. Ia pun langsung digelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah menghancurkan sebuah keluarga. Mungkin di pikiran kita, Rahmat adalah seorang residivis atau preman pengangguran yang biasa berbuat onar. Namun faktanya, Rahmat Dimas adalah seorang buruh pabrik. Ia memiliki pekerjaan yang jelas. Jika kita melihat latar belakangnya, terdapat sebuah kontras yang sangat menyedihkan antara pelaku dan korban. Di satu sisi, kita memiliki Agus Tejo, pria 40 tahun yang rela kurang tidur demi mencari nafkah halal untuk istri dan anak-anaknya. Di sisi lain ada Rahmat, pemuda 25 tahun yang hidupnya sedang dilanda kebingungan dan memilih jalan pintas yang merugikan orang lain. Rahmat tidak memiliki riwayat kejahatan luar biasa.
Tetapi ada tekanan psikologis hebat yang sedang menderanya. Tekanan yang bersumber dari lingkungan terdekatnya sendiri. Dalam interogasi kepolisian, sebuah fakta mencengangkan terungkap mengenai motif di balik kejahatan ini. Rahmat mengaku bahwa masalah utamanya bukan sekadar soal uang, melainkan konflik pribadi dengan kedua orang tuanya. Kedua orang tua Rahmat terus-menerus mendesak dan memberikan tekanan agar Rahmat segera menikah. Namun, Rahmat berada dalam kondisi finansial yang terpuruk. Ia tidak memiliki uang sepeser pun untuk biaya pernikahan. Ironisnya, alih-alih mengerti, orang tuanya tidak mempedulikan kondisi finansial sang anak dan terus menuntutnya untuk segera naik ke pelaminan. Desakan yang bertubi-tubi ini membuat Rahmat merasa sangat tertekan, kebingungan, dan akhirnya frustrasi. Tekanan batin yang memuncak ini membuatnya kehilangan akal sehat. Pada hari Minggu pagi yang nahas itu, tanggal 12 Juli 2026, pukul 03.50, Rahmat keluar dari rumah kontrakannya sambil membawa sebilah pisau. Menurut pengakuannya, niat awalnya membawa pisau itu adalah untuk menyakiti dirinya sendiri karena sudah tidak sanggup menanggung beban pikiran. Namun, niat itu berubah drastis saat ia berjalan melintasi pangkalan ojol. Dengan langkah gontai dan pikiran yang kacau, Rahmat melihat Agus Tejo yang sedang tertidur pula sendirian di balai pangkalan. Tepat di dekat korban, terparkir sebuah motor Honda PCX. Melihat kesempatan itu, godaan iblis merasuki pikiran Rahmat. Niat untuk menyakiti diri sendiri mendadak sirna, berganti dengan niat jahat untuk mencuri motor tersebut demi mendapatkan uang. Rahmat mengendap-endap mendekati tubuh Agus yang sedang terlelap. Tangan Rahmat mulai meraba-raba kantong celana korban, mencoba mencari kunci motor. Namun sentuhan itu membuat Agus terbangun dari tidurnya. Terkejut melihat pria asing menggerayangi tubuhnya, Agus secara insting melakukan perlawanan. Ia mencoba mempertahankan hak miliknya. Rahmat yang panik karena aksinya ketahuan, tanpa ragu mencabut pisau yang sedari tadi ia bawa. Dalam sepersekian detik pisau itu diayunkan. Rahmat menikam bagian leher korban, lalu dengan kejam menyayatnya. Agus, yang baru saja terbangun dari tidur dan dalam keadaan tidak siap, tidak mampu menahan serangan mematikan itu. Cairan merah menyembur, dan tubuh pahlawan keluarga itu pun ambruk tak berdaya di atas balai pangkalan. Setelah memastikan korbannya tumbang, Rahmat merampas kunci motor, mengambil ponsel korban, dan melarikan diri membelah gelapnya malam. Saat penggeledahan dan penangkapan, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang menguatkan kejahatan Rahmat. Polisi menyita pisau tajam yang masih menyisakan noda darah, senjata utama yang digunakan untuk menikam dan menyayat leher korban. Selain itu, motor Honda PCX putih dan ponsel milik Agus Tejo yang sempat dibawa kabur juga berhasil ditemukan di tempat persembunyian pelaku. Temuan ini menjadi bukti kuat yang tidak bisa disangkal lagi oleh Rahmat. Kondisi jenazah korban dengan luka sayatan fatal di leher menjadi bukti bisu betapa kejamnya tindakan Rahmat malam itu. Di ruang interogasi, Rahmat memberikan pengakuan dengan nada penuh penyesalan. Ia mengklaim bahwa pembunuhan itu terjadi secara spontan, lantaran ia panik saat korban terbangun dan melawan. Ia beralasan tekanan hidup dan frustrasi akibat desakan biaya nikahlah yang mengaburkan akal sehatnya. Ia bahkan bersikeras bahwa ia sama sekali tidak memiliki niat awal untuk membunuh atau merampok Agus. Pisau itu, menurut klaimnya,
semata-mata dibawa dari rumah untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Kepergian Agus Tejo meninggalkan duka yang sangat mendalam bagi keluarga, kerabat, dan rekan-rekan sesama ojek online. Sosok ayah yang pamit mencari nafkah justru pulang dalam keranda mayat. Sang istri, Poppy Aprianti, sangat terpukul. Kenangan terakhir mereka terasa begitu menyesakkan dada. Melalui media sosialnya, di tengah isak tangis, Poppy menuliskan sebuah kalimat perpisahan yang membuat siapa saja yang membacanya ikut meneteskan air mata. Cintaku, kesayanganku, suapan terakhirmu untukku. Agus telah pergi, meninggalkan Poppy dan dua anak mereka yang kini kehilangan sosok pelindung dan tulang punggung keluarga. Dunia mereka hancur, dirampas oleh keserakahan dan rasa frustrasi seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab. Atas perbuatannya yang menghilangkan nyawa orang lain demi menguasai harta benda, Rahmat Dimas harus mendekam di balik jeruji besi. Pihak kepolisian menetapkan ancaman hukuman penjara yang berat bagi pemuda tersebut. Rahmat terancam hukuman penjara selama 15 tahun. Namun, banyak pihak termasuk keluarga korban dan rekan-rekan sesama driver ojek online berharap polisi dapat menggali lebih dalam. Mereka berharap pelaku bisa dijerat dengan pasal pembunuhan berencana yang memiliki hukuman jauh lebih maksimal, mengingat pelaku sengaja membawa senjata tajam dari rumahnya pada dini hari. Itulah kisah nyata yang kita bahas kali ini. Tragedi yang menimpa Agus Tejo memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Kasus ini menunjukkan bahwa tekanan mental dan keputusasaan, jika tidak ditangani dengan baik, bisa mengubah seseorang menjadi monster yang menghancurkan kehidupan orang lain yang tak bersalah. Nah, sekarang bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian percaya dengan pengakuan pelaku bahwa dia keluar rumah jam 3 pagi membawa pisau hanya untuk menyakiti dirinya sendiri? Atau kalian setuju bahwa itu hanya alibi untuk menutupi niat jahatnya sejak awal? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kisah selanjutnya.